Hello, I am the designer of the LSB-300 life support bunker. You are one of the lucky few who will live through the Saharan flu epidemic. You are a survivor. Your bunker is 30 feet underground. Yes, sir. We are the survivors. An Earth free of this virus awaits. Humanity is counting on us. Alur cerita film yang kali ini berjudul Domain. Film ini menceritakan tentang virus mematikan yang hampir memusnahkan kehidupan manusia di atas permukaan bumi, sehingga pemerintah dunia membuat ratusan ribu bunker yang berada di bawah tanah agar bisa menyelamatkan umat manusia dari kepunahan akibat virus yang sangat mematikan. Namun siapa sangka selain virus mematikan itu, ada hal lain yang mengancam umat manusia di dalam bunker mereka, yang menyebabkan satu persatu orang-orang menghilang secara misterius dan harus mencari kebenaran pasti tentang apa yang telah terjadi. Film dibuka memperlihatkan 7 orang yang berada di dalam bunker bawah tanah yang dibuat untuk melindungi umat manusia dari ancaman virus mematikan bernama virus Sahara. Di dalam bunker itu mereka harus hidup selama bertahun-tahun agar bisa menyelamatkan umat manusia dari kepunahan akibat virus mematikan yang menyerang dunia. Setiap harinya mereka semua hanya bisa berkomunikasi satu sama lain melalui panggilan video yang telah disediakan. Selama obrolan itu, salah satu dari mereka bernama Orlando merasa bahwa hidup mereka di dalam bunker selama ini hanya omong kosong belaka dan mengajak yang lain untuk mencari kebenaran tentang dunia luar yang mungkin saja virus mematikan itu sudah hilang dan bumi kembali normal. Namun sayang usulannya itu ditolak oleh yang lainnya, di mana salah satu dari mereka bernama Boston meminta persetujuan yang lain untuk mengusir Orlando dari panggilan video karena dirinya menganggap Orlando terlalu banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting. Setelah 3 dari mereka menyetujuinya, Orlando pun dikeluarkan dari panggilan video sehingga dirinya sudah tak bisa berkomunikasi lagi dengan siapapun. Kemudian saat semua orang tengah tertidur lelap, seorang wanita bernama Phoenix sedang berbincang dengan seorang pria bernama Denver yang selama bertahun-tahun mereka hanya bisa berbincang melalui panggilan video saja. Namun walaupun begitu, mereka berdua ternyata saling mencintai satu sama lainnya. 8 bulan pun berlalu setelahnya, di mana hari-hari yang dijalani Phoenix dan yang lainnya selalu sama di dalam bunker itu, karena tak ada aktivitas lain yang bisa mereka lakukan selain tidur, makan, dan berolahraga untuk menjaga stamina. Selain itu mereka juga menghabiskan waktu untuk berbincang bersama melalui panggilan video, karena tak ada yang bisa mereka lakukan selain itu selama tinggal di dalam bunker yang dianggap bisa menyelamatkan umat manusia dari virus mematikan dan juga dari ancaman kepunahan. Di mana pemimpin dari perancang bunker mereka yang bernama Nadine sudah menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh umat manusia untuk tinggal di dalamnya dengan aman hingga 70 tahun lamanya. Kemudian setelah bertahun-tahun tinggal di dalam bunker, beberapa kegagalan sistem mulai terjadi. Saat itu juga Phoenix meminta Denver untuk mengembalikan Orlando ke panggilan video mereka. Dan mungkin saja Orlando mengetahui apa yang menyebabkan kegagalan sistem di bunker mereka itu. Namun Denver mengatakan bahwa hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Walaupun begitu, Denver akan tetap berusaha untuk mengembalikan Orlando ke panggilan video. Kemudian setelah berusaha cukup keras, akhirnya Denver berhasil mengembalikan Orlando ke panggilan video mereka. Akan tetapi tak ada pertanda dari Orlando di dalam bunkernya. Hal itu sangat aneh mengingat tak ada satupun orang yang bisa keluar dari dalam bunker itu. Yang mungkin saja telah terjadi sesuatu pada Orlando, atau bahkan ada hal buruk lainnya yang telah terjadi. Setelah mereka semua membicarakan kemana perginya Orlando, Phoenix mencoba untuk membuka pintu bunkernya sendiri. Yang mungkin saja Orlando tak ada di bunkernya setelah ia melarikan diri melalui pintu. Akan tetapi semua orang melarang Phoenix untuk membuka pintu bunkernya karena khawatir jika pintu itu sampai dibuka, Phoenix bisa saja terpapar virus mematikan. Kini Phoenix dan yang lainnya hanya bisa berdiam diri dan memikirkan kemana perginya Orlando. Tak lama setelah itu, Boston tiba-tiba menghubungi Phoenix secara pribadi dengan mengatakan bahwa dirinya tak menyukai kedekatan Phoenix dengan Denver dan merasa bahwa Denver bukan pria baik-baik. Namun Phoenix tak memperdulikan perkataan Boston dan tetap percaya bahwa Denver kekasihnya itu adalah pria baik-baik. Setelah itu Phoenix langsung menghubungi Denver dan meminta kekasihnya itu untuk mencari rekaman video yang ada di bunker milik Orlando. Kemudian setelah dicari, mereka berdua mulai melihat rekaman di sana satu persatu. Dan di rekaman video terakhir yang mereka lihat, Orlando tiba-tiba menghilang dengan pintu bunker yang sudah terbuka dan tertutup secara tiba-tiba. Setelah melihat hal itu, mereka semua kembali berbincang tentang apa yang telah terjadi pada Orlando, di mana salah satu dari mereka bernama Houston
mulai merasa depresi dengan mengatakan bahwa semua kegagalan sistem di bunker mereka adalah ulah Orlando yang membuatnya tak bisa tidur selama 5 hari di dalam bunkernya yang rusak. Selain itu, Houston juga menyangka bahwa virus Sahara yang selama ini menjadi ancaman umat manusia sebenarnya tak pernah ada. Namun tetap saja mau tidak mau mereka semua harus mencari jalan keluar atas semua masalah yang telah terjadi bersama-sama. Lalu saat yang lain tengah beristirahat, Phoenix dan Denver kembali berbincang berdua karena mereka kesulitan untuk tidur. Dan saat itu juga semua orang terbangun setelah mendengar suara dari dalam bunker Houston, yang ternyata dirinya sedang menghantam kepalanya sendiri ke dinding bunker dengan cukup keras. Sepertinya Houston mulai kehilangan kewarasannya akibat depresi karena tak bisa tidur selama berhari-hari di dalam bunkernya yang mengalami kerusakan. Dan sebelum Houston menghilang, semua orang melihat sesuatu masuk ke dalam bunker milik Houston itu. Kini mereka mulai menyadari bahwa mereka tak akan aman jika terus berada di dalam bunker. Kemudian saat Phoenix tengah tertidur, dirinya dikejutkan dengan seekor tikus yang tiba-tiba bisa masuk ke dalam bunkernya yang berada di bawah tanah. Ternyata tikus itu masuk ke bunker melalui sebuah lubang atau ventilasi, yang seharusnya tak ada ventilasi atau ruangan kosong di balik dinding, karena bunker mereka itu terkubur sedalam 9 meter di bawah tanah. Mereka pun berinisiatif untuk menghubungi bunker-bunker lainnya untuk mencari informasi agar bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang telah terjadi. Selain itu, mereka juga mulai mencari sesuatu di seisi bunker mereka masing-masing. Dan salah satu dari mereka bernama Atlanta membuka saluran suplai makanannya dan kembali menemukan ruangan kosong lain yang kali ini sangat luas. Namun sayang ia tak bisa melihat apapun karena terlalu gelap. Dan saat itu juga hal aneh kembali terjadi di bunker milik Atlanta, sama persis seperti apa yang terjadi pada Houston sebelum dirinya menghilang beberapa hari yang lalu. Setelah menghilangnya Atlanta, salah satu dari mereka yang tersisa bernama Chicago berniat ingin bunuh diri karena dirinya sudah tak ingin melakukan apapun lagi di dalam bunkernya. Chicago pun meninggal dunia dan tak ada yang bisa Phoenix, Denver, dan Boston lakukan untuk menyelamatkan nyawa rekannya itu yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Kemudian setelah mencari informasi dari bunker lain, Denver menemukan beberapa rekaman dari orang-orang di bunker mereka, dan banyak dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri karena tak sanggup menjalani hidup di dalam bunker selama sisa hidupnya. Selain itu, Denver juga menemukan fakta bahwa hanya ada 1000 bunker, yang seharusnya ada sebanyak 500.000 bunker di negara mereka. Ternyata selama ini mereka sudah ditipu akan apa yang telah terjadi, baik itu tentang bunker ataupun virus mematikan yang mungkin saja benar-benar tak pernah ada. Oleh sebab itu, mereka yang tersisa harus berusaha untuk keluar dari dalam bunker agar bisa selamat, dengan cara memutuskan sistem yang mengunci pintu bunker mereka selama ini. Dan siapa sangka rencana mereka itu berhasil. Lalu saat Phoenix keluar dari dalam bunkernya, dirinya langsung bertemu dengan Denver, yang ternyata selama ini mereka terkurung bersebelahan di sebuah ruangan dan bukan bunker bawah tanah. Setelah sekian lama, Denver dan Phoenix akhirnya bisa bertemu secara langsung. Begitu juga dengan Boston. Dan selama bertahun-tahun juga mereka semua terkurung di dalam ruangan sempit tanpa udara segar dan cahaya matahari. Kini mereka kembali bisa melihat langit dan menghirup udara segar yang sudah lama tak pernah mereka rasakan. Namun mereka harus kembali meloloskan diri dari penjaga di tempat itu. Tanpa disangka, Boston mengorbankan dirinya agar Phoenix dan Denver bisa melarikan diri. Lalu setelah berlari cukup jauh, mereka masuk ke sebuah ruangan dan secara mengejutkan, mereka bertemu dengan Nadine yang mengaku sebagai pembuat dari bunker mereka. Sambil menodongkan pistolnya, Nadine mengatakan bahwa Denver adalah orang yang sangat berbahaya pada Phoenix, sama seperti apa yang dikatakan Boston pada Phoenix sebelumnya. Di sana Nadine menjelaskan semuanya pada Phoenix yang memiliki nama asli Kimberly, tentang virus mematikan yang sebenarnya tak pernah ada. Selain itu, Nadine juga mengatakan bahwa Kimberly, Denver, dan yang lainnya adalah beberapa dari 1000 tahanan berbahaya yang dipindahkan dari tahanan mereka masing-masing ke dalam sebuah ruangan yang dirancang khusus selayaknya sebuah bunker, dengan tujuan agar bisa mengubah sikap dan perilaku para tahanan di dalamnya, serta menciptakan identitas baru yang lebih baik bagi para tahanan. Bukan hanya itu, Nadine juga mengungkap siapa sebenarnya Orlando dengan nama asli Raymond, yang selama hidupnya keluar masuk penjara karena kasus pembunuhan. Houston dengan nama asli Hector Gonzalez, yang merupakan anggota geng motor dan sudah membunuh sekitar 20 orang. Sementara Atlanta dengan nama asli Olivia, yang ditahan setelah ia menenggelamkan ketiga anak kandungnya sendiri. Kemudian Chicago dengan nama asli Cedric Jackson, yang merupakan seorang gigolo yang sudah membunuh semua pelanggannya. Begitu juga dengan Boston yang memiliki nama asli Barry Maley, merupakan seorang perampok bank dan sudah membunuh kedua saudara kandungnya sendiri. Dan yang terakhir, Denver dengan nama asli Dean Atkins, yang telah memperkosa dan membunuh 11 wanita yang ia ajak kencan melalui situs online. Setelah mendengar semua penjelasan, Nadine membuat Kimberly merasa sedih sekaligus kecewa tentang latar belakang kekasihnya yang merupakan seorang penjahat yang sudah membunuh banyak wanita tak bersalah. Kimberly dan Dean kembali ditangkap
dan akan dimasukkan kembali ke dalam ruangan bersama dengan tahanan-tahanan lain yang sebenarnya tak pernah menghilang. Namun kali ini ruangan tahanan mereka itu sangat berbeda dari sebelumnya, di mana sudah tak ada listrik sehingga mereka tak bisa berkomunikasi lagi satu sama lainnya seperti biasa. Kimberly ditahan setelah membunuh ibu kandungnya sendiri akibat kecanduan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Dan setelahnya, film pun selesai. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di alur cerita film lainnya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.